Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Gina Punamasari dengan NIM 200303469. Nama saya Muhammad Sarul Fajri dengan NIM 200303338. Nama saya Desya Diandra dengan NIM 2030333. Nama saya Cindy Ante Ardiana dengan nomor NIM 2303423. Nama saya Rafadian Syabina dengan NIM 200303408. Nama saya Siti Halimatus Sadia, nomor induk mahasiswa saya 2303425. Kami mahasiswa Politeknik APP Jakarta. Kami akan mempresentasikan makalah Karya kami mengenai Pengaruh virus corona Terhadap marketing Di Indonesia, selama ini. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa marketing adalah suatu kegiatan sosial dan sebuah pengaturan yang dikerjakan oleh individu atau sekelompok supaya mendapatkan apa yang diinginkan dengan membuat suatu produk lalu menukarkannya dengan nominal tertentu kepada pihak lain. saya akan menjelaskan pengertian dari virus corona itu sendiri. Ya, pengertian dari virus corona sendiri adalah suatu keluarga besar bagian dari sebuah virus yang dimana menyerang sebuah sistem pernafasan yang dapat terjadi pada hewan maupun manusia. Jika pada manusia memiliki ciri-ciri seperti menjadikan sesak nafas, demam di atas 38 derajat Celcius, terasa mual atau gejala seperti pusing, batuk, serta pilek. Jadi, kita harus berhati-hati ya teman-teman. Jika sudah memiliki gejala seperti itu, harus langsung segera mengunjungi dokter. sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat di bidang marketing saat pandemi COVID-19. Semakin meningkatnya penyebaran virus corona menghambat aktivitas masyarakat di luar rumah. Secara langsung dan tidak langsung dapat memperlambat dan terjadinya kelumpuhan ekonomi. Hal ini tentunya berdampak besar bagi warga yang kesehariannya sebagai pedagang, bekerja di sektor informal seperti tukang bangunan, tukang gojek, guru honorer, dan sebagainya. Mereka ini adalah masyarakat yang penghasilannya didapatkan dengan cara bertemu langsung dengan para konsumen atau kliennya. Oleh karena itu, masa pandemi ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mengoptimalkan pemasaran dalam bentuk online, yang dimana digital marketing sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. Di era digital saat ini, berinteraksi dengan konsumen banyak dilakukan melalui media sosial agar kegiatan pemasaran tetap berlanjut. Adapun faktor pendorongnya, yang pertama pengaruh kebudayaan lain, yang dimana kebudayaan lain akan masuk dan mempengaruhi perubahan sosial dengan adanya perkembangan zaman atau globalisasi. Yang kedua, ada tetap melakukan komunikasi yang baik dengan customer. Dikarenakan saat pandemi sulit ketemu dan bertatap muka dengan customer, maka kita harus tetap menjalin komunikasi dengan baik via media sosial. Yang ketiga, pelaku usaha di bidang online harus mengoptimalkan media sosial yang dimilikinya. Yang keempat, pelaku usaha di bidang online berikan diskon yang menarik. Yang kelima, gunakan platform yang sesuai dan pas. Yang keenam, tetap tenang dan positif, di mana pada saat pandemi pasti semua pelaku usaha akan berpikir untuk menggulung tikar usahanya. Tetapi tindakan tersebut salah. Yang harus dilakukan adalah mencari strategi baru yang dimana akan membangkitkan kembalinya bisnis Anda. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama, dipersulitkannya dalam hal memasarkan secara langsung di tempat pada customer. Yang kedua, dipersulitkannya bertemu customer dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, dipersulitkannya dalam hal mengekspor barang keluar kota dan negeri. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan customer lain secara efektif. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dampak positif dari virus corona terhadap marketing. Dampak positif yang pertama adalah membuka peluang bisnis baru yang berbasis digital. Nah, dikarenakan virus corona yang semakin menyebar, kita tidak dapat melakukan marketing secara langsung, tetapi kita dapat memanfaatkan teknologi dengan membuka peluang bisnis baru berbasis digital. Yang kedua adalah melatih untuk kreatif dan inovatif dalam berbisnis.
Nah, dikarenakan di tengah virus corona ini kita tidak dapat melakukan kegiatan marketing secara interaksi langsung, maka dari itu kita dituntut melakukan kegiatan marketing secara online. Nah, yang menjadi tantangan bagi para pebisnis adalah menciptakan kegiatan atau menciptakan konten-konten yang menarik sehingga dapat menarik pelanggan di sosial media atau di platform digital. Yang ketiga, memberikan kemudahan jual beli online melalui platform marketplace digital. Nah, di tengah pandemi COVID seperti ini, kita diberikan kemudahan dalam bertransaksi online atau jual beli online, seperti platform marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Saat ini kita akan membahas mengenai dampak negatif virus corona terhadap dunia marketing. Pandemik virus corona atau COVID-19 ini memiliki dampak negatif terhadap dunia marketing, seperti yang pertama, penyampaian informasi yang kurang efisien. Kenapa? Karena pemerintah sendiri telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan jaga jarak dan tidak berkumpul. Hal ini semakin membuat tenaga marketing harus melakukan banyak cara untuk menyampaikan informasi ke konsumen. Salah satunya yaitu menggunakan media sosial. Namun dengan penggunaan media sosial tersebut, penyampaian informasi sangat terbatas atau sangat singkat, yang membuat konsumen akan semakin sulit untuk memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, perilaku konsumen terhadap penggunaan digital juga sangat aktif untuk berpindah dari media sosial yang satu dengan media sosial yang lainnya. Hal ini membuat pesan kemasan semakin sulit untuk tersampaikan kepada konsumen. Yang kedua, pelaku bisnis dituntut untuk melek teknologi. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, salah satu cara untuk mempertahankannya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi. Namun, bagi beberapa pebisnis merasa kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya persebaran internet yang masih belum merata. Menurut data, penggunaan internet masih diduduki oleh Pulau Jawa, yaitu dengan 55%. Artinya, masih banyak wilayah di luar Pulau Jawa yang masih kesulitan atau belum menerima internet dengan baik. Hal inilah yang mempersulit dalam penyampaian informasi mengenai produk ataupun dengan memanfaatkan adanya digital marketing. Dan yang ketiga, tidak pastinya lingkungan ekonomi. Nah, media sosial atau internet ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah kapan saja dan di mana saja. Hal ini mempersulit perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat dalam produknya. Selain itu, strategi juga dapat berubah setiap saat menyesuaikan apa yang sedang berkembang dalam media sosial saat ini. Keempat adalah masalah keamanan dan cybercrime. Cybercrime adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bentuk digital. Biasanya hal ini terjadi seperti pencurian data rahasia, penipuan kartu, penggunaan identitas, hingga pembobolan dana. Hal ini sangat berbahaya karena keamanan atau privasi individu atau suatu perusahaan akan dengan mudah dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nantinya, jika identitas tersebut digunakan untuk hal kejahatan, maka perusahaannya akan menanggung akibatnya. Bisa kita lihat dari slide sebelumnya bahwa pengaruh virus corona terhadap marketing di Indonesia sangatlah besar. Maka dari itu saya akan mempresentasikan solusi permasalahan untuk para marketing yang ada di Indonesia pada saat pandemi virus corona. Yang pertama itu, karena sulitnya bertemu dengan klien, maka alangkah baiknya kita membuat perjanjian terlebih dahulu untuk bertatap muka atau bertemu secara langsung dengan klien, di mana di situ kita bisa menawarkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan terhadap klien. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, Twitter, email, WhatsApp, ataupun Line untuk melakukan penawaran produk dan jasa serta melakukan follow up pekerjaan. Lalu yang ketiga, kita harus lebih aktif di media sosial karena lewat media sosial ini orang-orang pada saat masa pandemi lebih aktif dan juga kita bisa memfollow up sebuah pekerjaan dan juga menawarkan sebuah produk ataupun jasa terhadap khalayak umum melalui platform sosial media seperti Instagram, Twitter, dan juga email.
Lalu yang keempat ada membuat konten di Instagram, Twitter, ataupun platform sosial media lainnya sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah, di mana kita bisa membuat konten dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan disemprot disinfektan dan lain-lain pada saat di luar rumah dan bertemu dengan orang banyak. Lalu yang terakhir, tetap menjaga hubungan baik dengan klien walaupun tidak bisa bertatap muka atau bertemu secara langsung. Melakukan hubungan baik ini yaitu dengan cara tetap bertukar kabar melalui WhatsApp ataupun email, sehingga tidak adanya kerenggangan suatu hubungan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dijelaskan tadi. Jadi, pengertian dari marketing sendiri adalah sebuah kegiatan sosialisasi yang dilakukan dari individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk menukarkan nominal dengan suatu produknya. Nah, tentunya pada saat virus corona seperti saat ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan marketing, karena kegiatan marketing itu terjun langsung kepada masyarakat, sehingga dengan adanya virus corona yang dimana masyarakat harus stay home, sehingga lebih menyulitkan dan itu mengeluarkan berbagai dampak positif ataupun dampak negatif. Contoh dari dampak positif yang pertama adalah membuka peluang bagi para masyarakat yang hendak membuka bisnis melalui berbagai digital media seperti via Instagram, Tokopedia, Shopee, atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, dampak negatif yang dapat sangat terlihat adalah tidak stabilnya perekonomian di Indonesia. Namun, semuanya itu memiliki solusi. Solusinya itu jika ada pertemuan pada saat kegiatan marketing dapat dilakukan via daring tanpa bertatap muka. Dengan kegiatan seperti itu, penyampaian informasi kepada seorang marketing dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan terhadap 4 perusahaan besar di Indonesia, yaitu Aprindo, Pertamina, AirAsia, dan Bluebird, ternyata virus corona ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan marketing di perusahaan tersebut. Yang pertama, kita akan bahas perusahaan Aprindo terlebih dahulu, yaitu perusahaan Aprindo terkena dampak COVID-19. Yang pertama, penurunan jumlah pengunjung sebanyak 50%. Yang kedua, penurunan jumlah pendapatan sebanyak 50% juga. Selanjutnya, kita paparkan data dampak COVID terhadap perusahaan Pertamina. Penurunan konsumsi BBM sebanyak 34,9%. Nah, selanjutnya atau yang ketiga, memaparkan data AirAsia. Dampaknya itu yang pertama, penurunan pendapatan sebanyak 25-50%. Yang kedua, penurunan laba bersih sebanyak 75%. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 873 karyawan. Yang keempat, merumahkan 873 karyawan. Nah, yang kelima, pemotongan gaji sebanyak 50% terhadap 328 karyawan. Nah, selanjutnya analisis terhadap perusahaan keempat, yaitu PT Bluebird Tbk. Dampaknya itu penurunan pendapatan sebanyak 70%. Kemudian, saran untuk marketing di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, yang pertama, membuat strategi yang baru. Adanya virus COVID-19 ini terjadi pergeseran kebutuhan dalam masyarakat. Mereka cenderung mengesampingkan kebutuhan sekunder, sehingga mereka akan memprioritaskan untuk membeli sesuatu yang memiliki nilai lebih. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi. Pada zaman ini semakin berkembangnya teknologi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan. Salah satunya untuk berbelanja, yaitu dengan banyak munculnya e-commerce yang dapat memudahkan manusia dalam berbelanja tanpa harus keluar rumah. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pelaku bisnis pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Pada masa pandemi seperti ini, pelaku bisnis itu harus tetap menjaga hubungannya dengan konsumen, yaitu dengan memberikan rasa empati di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, misalnya dengan memberikan edukasi mengenai COVID-19 melalui sosial media. Nah, yang keempat, ada menciptakan produk yang berbeda,
Jadi, berinovasi dengan mengikuti keadaan yang terjadi saat sekarang, yaitu pandemi COVID-19, perusahaan dapat membuat produk yang dapat memberikan solusi saat pandemi seperti ini. Kemudian yang kelima, memberikan penawaran khusus kepada konsumen. Nah, dengan diberikannya penawaran khusus kepada konsumen, cara tersebut dapat menarik masyarakat untuk membeli produk milik Anda. Kemudian, membuat produk yang berbeda dari pesaing. Nah, perusahaan yang memiliki produk berbeda dengan pesaing itu akan memiliki nilai tambah untuk dapat bersaing di tengah pandemi seperti ini. Sehingga konsumen itu dapat tertarik untuk membeli produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, yang terakhir ada menganalisis pasar. Analisis pasar juga sangat penting dalam membuat strategi dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.